Penggunaan vaksin buatan AstraZeneca dengan nomor produksi CTMAV547 dihentikan sementara menyusul uji toksisitas dan sterilitas dari BPOM. Namun pemerintah menegaskan batch atau produksi lain dari vaksin AstraZeneca tetap dilanjutkan alias tidak dihentikan. Trio Fauki Firdaus, warga Jakarta Timur, tercatat sebagai kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI berat pertama yang meninggal pada 6 Mei sehari setelah menerima suntikan kedua vaksin AstraZeneca. Menurut Siti Nadia Tarmizi, hasil investigasi terbaru Komisi Nasional KIPI dan Komda KIPI DKI Jakarta belum dapat menentukan penyebab kematian penerima vaksin dan membutuhkan investigasi lanjutan. Komnas KIPI dan Komda KIPI dalam auditnya menyatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti yang dapat mengkaitkan kejadian tersebut dengan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Di sisi lain, Badan POM juga menginvestigasi aspek toksisitas dan sterilitas salah satu batch vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia. Saat menemui keluarga almarhum Trio Fauki Firdaus, Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan membenarkan belum adanya data kuat keterkaitan kematian almarhum dan vaksin AstraZeneca. Komnas KIPI akan melanjutkan investigasi, salah satunya dengan otopsi jenazah almarhum. Ya, kami tinggal menunggu hasil dari tim forensik ya yang akan melakukan. Nanti kita mengaudit lagi bersama dengan hasil otopsi, dengan hasil sterilitas, toksisitas, kami mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan kesimpulannya dapat terakhir. Nah, ini sudah ada pedoman dari WHO, apabila ada KIPI serius memakai batch yang sama, maka batch tersebut diuji sterilitas dan toksisitasnya. Oke. Untuk itu kita hentikan sementara sambil menunggu uji sterilitas dan toksisitasnya ada. Kalau memang ternyata memang steril dan nggak ada zat yang berbahaya ya ditunda. Oke. Jadi ditunda dulu karena ada kasus yang harus diselidiki, begitu Prof? Yes. Pihak keluarga Trio juga mengonfirmasi telah mengizinkan otopsi dilaksanakan untuk menemukan penyebab kematian almarhum. Kronologi dan selain itu ada pernyataan mengenai otopsi. Bahwa di sini pihak keluarga dengan jelas dan ikhlas bersedia untuk dilakukan otopsi oleh pihak-pihak terkait gitu, yang tentunya mumpuni dalam hal ini. Terbaru, seperti dikutip Kompas.com, juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tambahan kasus kematian setelah divaksin menggunakan AstraZeneca. Laporan itu dibenarkan Siti Nadia Tarmizi sesuai surat Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan BPOM yang diterima pihak Kemenkes. Hanya 2 seperti yang disampaikan dalam surat BPOM, kata Siti Nadia Tarmizi. Batch atau kode produksi vaksin AstraZeneca yang dihentikan distribusi dan penggunaannya sementara ini adalah batch CTMVA547. Jumlahnya mencapai 448.480 dosis yang sebelumnya telah didistribusikan untuk vaksinasi TNI, wilayah DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Indonesia telah menerima lebih dari 6,4 juta dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX kerjasama multilateral di bawah WHO. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, menyusul adanya 2 laporan kasus fatal pasca vaksinasi, pemerintah menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca khusus untuk kumpulan produksi berkode CTMAV547 demi alasan keamanan. Sudah bergabung secara daring juru bicara pemerintah untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, selamat pagi. Salam sehat, Bu. Selamat pagi, Mbak Stephanie. Bu Nadia, pertanyaan pertama saya, kenapa hanya batch CTMAV547 yang dihentikan? Apa bedanya dengan batch lain yang sama-sama AstraZeneca? Ya, jadi mungkin kami tegaskan kembali ya, bahwa jumlah laporan KIPI yang ada itu yang masuk tentunya ke Komnas KIPI dan juga ke Badan POM itu ada 2 kasus dengan KIPI berat. Jadi bukan artinya ada penambahan kematian lagi, tetapi memang laporan KIPI berat itu sebelum dilakukan penarikan atau penundaan daripada batch ini memang sudah ada laporan KIPI berat sebanyak 2 kasus ya. Nah tentunya
pada saat yang sama Komnas KIPI dan juga Komda KIPI Provinsi DKI Jakarta masih melanjutkan audit atau investigasi terhadap kasus almarhum Trio ya, yang kemarin kalau secara singkat itu masih dibutuhkan informasi atau kajian lebih lanjut. Dan ini juga sudah dikatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan penyebab kematian almarhum Trio dan juga kebetulan satu kasus lagi yang sama yang juga mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca yang juga kebetulan kedua kasus ini mendapatkan vaksin dari batch yang nomor yang sama, jadi batch CTMAV 547. Nah, oleh karena itu untuk kehati-hatian maka dan melengkapi hasil investigasi dilakukan kajian termasuk melakukan pemeriksaan terhadap riwayat medis ataupun catatan-catatan medis dari almarhum, kemudian juga termasuk kebutuhan untuk melakukan otopsi. Di sisi lain itu dari sisi penerima vaksin ya. Nah, yang kedua yang kita lakukan juga Komnas KIPI melakukan kajian terkait bagaimana pemberian vaksin itu oleh tenaga vaksinator. Ini juga dilakukan. Jadi kajian ini secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan terhadap vaksin itu tersebut. Jadi karena vaksin yang diberikan ini berasal dari batch CTMAV 547, itulah kemudian salah satu rekomendasi daripada Komnas KIPI meminta Badan POM melakukan uji untuk memastikan bahwa vaksin ini kondisinya betul-betul baik. Oke, berarti 2 kasus yang ada itu semua efek sampingnya sampai meninggal dunia? Efek samping yang dilaporkan sampai saat ini adalah adanya kematian yang terjadi pasca penyuntikan vaksinasi COVID-19. Itu untuk yang sementara ya. Tapi kita perlu tegaskan ini belum hasil yang final. Ini baru dugaan ya, dugaan kejadian ikutan vaksin. Makanya diperlukan suatu investigasi. Berarti penghentian dari satu batch ini memang alasan utamanya adalah untuk investigasi atau audit kembali dari KIPI untuk 2 kasus termasuk meninggalnya almarhum Trio ya, Bu Nadia? Betul, jadi untuk memastikan kembali kan vaksin yang diberikan kepada kedua almarhum ini betul-betul kualitasnya baik dan memenuhi standar. Jadi untuk itu dilakukan uji sterilitas tadi. Bu Nadia, penting untuk pengetahuan masyarakat mungkin bisa dengan bahasa yang lebih awam. Jadi perbedaan signifikan apa antara batch CTMAV 547 dengan batch-batch lainnya yang sama-sama AstraZeneca? Karena satu batch masih harus diuji keamanannya, satu batch lagi sudah dipastikan aman. Nah ini mungkin yang harus kita jelaskan. Jadi batch CTMAV 4 ini dengan batch lainnya itu sama amannya. Nah, tapi kembali tadi kami sampaikan bahwa karena vaksin yang diberikan ini berasal dari CTMAV 457, maka perlu dipastikan bahwa batch CTMAV 457 ini kualitasnya baik. Jadi ini adalah uji ulang untuk memastikan bahwa batch CTMAV ini masih sama baiknya dengan batch-batch lainnya. Karena vaksinasi AstraZeneca masih terus dijalankan kan, Bu Nadia ya, betul? Betul, jadi karena memang kita tahu bahwa produksi sebuah vaksin itu sudah melalui suatu proses quality control. Dan vaksin AstraZeneca sendiri itu kan adalah salah satu vaksin yang sudah mendapatkan izin edar dari WHO yang kita sebut sebagai emergency use listing. Jadi ini vaksin ini tentunya sudah memenuhi standar produksi dan juga sudah memenuhi kondisi-kondisi bahwa keamanannya itu terjamin. Hanya saja karena tentunya dalam kehati-hatian dan proses investigasi kita perlu melakukan uji termasuk tadi memastikan bahwa vaksin yang diberikan ini kondisinya dalam keadaan baik. Nah untuk memastikan itu makanya yang batch ini kita lakukan pengujian ya. Tapi bukan berarti bahwa batch ini kualitasnya tidak baik atau kemudian dia tidak sama dengan batch lainnya.
Berarti Bu Nadia ini diperiksa adalah atau diuji adalah toksisitas dan juga sterilitas. Apakah karena dibandingkan batch yang lain, batch CT-MA V547 ini yang harus diuji adalah mungkin adalah distribusinya atau ketika disuntikannya sehingga mungkin bisa terkontaminasi atau sebagainya, atau seperti apa Bu Nadia? Tidak, jadi alasan pengujiannya adalah karena dia adalah vaksin yang diberikan kepada kedua almarhum. Jadi ini adalah membuktikan bahwa kedua vaksin tersebut kondisinya masih baik atau memang bermasalah. Jadi ini adalah dugaan. Jadi untuk memastikan bahwa vaksin dalam batch tersebut itu adalah kualitasnya seperti apa. Jadi bukan berarti CT-MAV ini sudah tidak kita duga bahwa kualitasnya tidak baik, enggak. Kualitasnya berarti sudah pasti aman. Baik. Tapi yang diuji lagi apa dong berarti Bu Nadia? Hanya memastikan, hanya menguji ulang, ya seperti itu. Untuk kemudian melengkapi hasil audit. Itu. Jadi kita sudah pasti bahwa vaksin yang diberikan ini adalah vaksin yang kualitasnya masih baik. Nah, kecuali dalam pemeriksaan Badan POM nanti ditemukan ya, ini masih berupa dugaan kita ya. Kalau memang misalnya dalam uji klinis kualitas vaksin itu tidak baik ya, maka mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi kalau sekarang ini posisinya bahwa kita melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi vaksin tersebut, karena vaksin tersebut adalah salah satu vaksin yang diberikan kepada almarhum tadi. Oke, apakah pengujian terhadap batch CT-MA V547 ini akan bisa mengganggu proses vaksinasi atau tidak terkait dengan stok yang ada, stok vaksin yang ada? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi.